humanisme. Tadi kan gagasannya dikenal sebagai psikologi humanistik. Apa sih yang dimaksud humanisme? Humanistik itu yang pertama, humanisme itu melihat manusia itu rangkaian organisme yang holistik dan dinamis. Maksudnya apa? Kita ini unsurnya banyak. Ada fisik, ada mental, ada rohani. Nanti mungkin tokoh yang lain ngomong pakai teori yang lain, tapi unsurnya biasanya banyak. Nah, misalnya sufi-sufi itu membagi yang mental ini isinya apa saja, yang rohani isinya apa saja, yang fisik apa saja. Nanti ada teori yang lain, sebenarnya tidak cuma 3, tapi 6. Ada alam fisik, ada alam bios, vegetatif, ada alam hewani, ada realitas aspek rohani yang namanya sosial budaya, ada aspek politik, ada aspek spiritual. Yang penting semuanya ada di kita. Ini paket holistik. Paket holistik itu berarti apa? Tidak bisa dibaca hanya parsial-parsial. Membaca manusia itu kalau dibaca parsial ya tidak utuh. Manusia kok didekati materinya saja, ada sangat banyak hal yang hilang. Manusia kok dibaca rohaninya saja, dibaca aspek mentalnya saja, ya banyak hal yang hilang. Dibaca aspek spiritual kedalamannya saja, banyak hal juga yang hilang. Maka harus holistik. Itulah nanti gaya humanisme. Dan dinamis. Dinamis itu maksudnya dia berubah-ubah. Fisikmu itu berubah, mentalmu juga berubah, spiritualitasmu juga berubah. Kalau tidak percaya, kamu teliti sendiri dirimu. Kalau fisik kan jelas, dulu masih muda, masih imut, sekarang sudah agak dewasa, sudah wajahnya berubah. Kemudian mungkin dulu kamu lihat wajahmu gemes, sekarang kamu lihat wajahmu jengkel. Jadi fisik berubah, mental kan juga berubah. Kalau tidak percaya bagaimana perubahan mentalmu, kalau kamu pernah punya buku harian, bacalah buku harianmu waktu SMP atau waktu SMA. Itu kan kamu ketawa-ketawa sendiri, menertawakan betapa aku dulu kok gitu ya. Kamu kadang, aduh bikin malu aja, aku kok dulu kayak gini nulisnya. Padahal dulu waktu kamu nulis itu kamu kadang mati-matian, kadang sambil nangis segala kan. Nanti diputus pacarmu, kamu nembak ditolak, terus kamu tulis itu kan, nulisnya sambil nangis-nangis. Tapi begitu kamu baca sekarang, kamu kan malu sendiri. Ngapain aku dulu sampai gitu? Atau kamu menyesali yang lama, waduh coba kok dulu aku sudah semantap ini mentalku, wah sudah sejak zaman SMP dulu tak tembak, tak jaga biar, mungkin gitu. Kenapa? Nggak begitu, mentalmu sekarang berubah. Manusia itu dinamis. Maka teori-teori tentang manusia itu sebenarnya membidik salah satu fase hidupnya manusia. Yang bisa jadi seiring perkembangan zaman dia perlu direvisi ulang. Karena manusia berubah. Itu asumsinya humanisme. Kemudian yang kedua, manusia itu potensial. Dalam diri manusia ada banyak kemampuan-kemampuan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang kalau versi kita yang beragama diberikan oleh Tuhan yang bentuknya potensi. Potensi itu dia tidak muncul begitu saja. Harus kamu aktualkan. Manusia itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan kejelekan. Manusia punya potensi untuk melakukan hal luar biasa, tapi dia bisa juga kalau mau malas-malesan tidak melakukan apa-apa. Kamu punya potensi akal yang luar biasa, punya potensi hati nurani yang luar biasa, kamu punya potensi intuisi yang juga luar biasa, kamu punya potensi imajinasi yang luar biasa. Semuanya luar biasa, cuma kalau kamu diam saja, dia tinggal potensi. Alah Pak, kalau cuma kayak barat itu, kita pasti bisa. Saya pasti bisa Pak. Ya, kalau cuma ngomong saya pasti bisa, gampang. Wujudkan itu, biar tidak cuma potensi. Kamu pasti bisa, ya. Tidak usah kamu teriak-teriak, saya pasti bisa. Kamu teriak-teriak itu menunjukkan kamu tidak pede. Kayak Benteng Takeshi itu kan, aku bisa, ngono, tapi terus jatuh. Ya, iya kamu pasti bisa. Ya kamu butuh teriak itu kan karena kamu sebenarnya ragu-ragu bisa bener apa enggak.
Tapi sebenarnya kamu pasti bisa, tinggal kamu bisa mengelola apa tidak. Apa sih yang manusia itu tidak bisa? Allah ngasih kemampuan luar biasa. Tapi kan kita tidak bisa terbang kayak burung, Pak. Loh, kamu bisa berusaha, bisa kayak burung, bisa kok. Hari ini dengan ilmumu kamu bisa terbang pakai pesawat. Dulu nenek moyangmu mungkin ada ilmu apa itu yang bisa meringankan tubuh, bisa kok ya. Misalnya, cuma sekarang mungkin kamu enggak ngerti lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan kita punya potensi, cuma enggak digarap saja. Jadi manusia itu penuh dengan potensi, tinggal kamu realisasikan apa tidak. Dan ciri yang ketiga, dan semuanya sifatnya positif. Potensi-potensi itu bermanfaat untuk hidupmu. Sifatnya positif, asal ruang dan waktunya pas. Kapan panca indera harus dipakai, kapan akal harus dipakai, kapan hati nurani harus dipakai. Jadi kamu itu paket utuh, sangat berharga karena potensimu luar biasa dan positif. Ini pandangan dasarnya humanisme. Psikologi yang punya asumsi-asumsi ini namanya psikologi humanistik. Jadi organisme yang holistik, dinamis, penuh potensi dan positif. Oke, jadi percaya pada manusia dan kemampuannya. Agak beda sama psikoanalisis kemarin yang tidak terlalu positif memandang manusia. Dianggapnya manusia itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang dia sendiri tidak ngontrol.